Pak, siap Pak. Oke dok. Meyakinkan. Begitu ditusuk, padahal masih Nangis masuknya nggak, Dok? sedikit. Teriaknya tuh bisa kenceng, bisa kedengeran sampai ke seluruh. Serius, Dok? Serius. Oke. Ibu-ibu masuk ke ruangan saya. Itu baru masuk cekrek ngeliat saya langsung nangis-nangis dong. Langsung nangis-nangis. Ya, titik akupunktur itu dia titik yang sebenarnya di permukaan tubuh tuh titik-titik spesial. Oke. Dia punya sifat-sifat yang berbeda. Kalau ditusuk itu seringkali yang terasa justru bukan nyeri, Mbak Tina. Jadi apa itu, Dok? Iya, rasanya tuh bisa ada rasa berat sedikit tiba-tiba ya, atau kadang ada rasa sedikit kebas. Nah, gitu. Seperti digigit semut begitu ya, Dok ya? Lebih sakit digigit semut. Lebih sakit digigit semut. Tuh, coba. Sakit nggak? Serius, nggak ada rasa sakit sama sekali. Serius, Dok. Habis ini mungkin saya akan akupuntur terus nih. Morulapedia. Hai Morulans, salam dua garis. Selamat datang di Morulapedia, Kapan Hamil? Di podcast kita kali ini, kita akan bersama membahas seputar topik masalah kesehatan secara luas dan dibuat dalam durasi 3 menit. Nggak hanya masalah kesuburan loh, tapi juga masalah wellness, kecantikan, gaya hidup, dan sebagainya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu subscribe, like, share, plus nyalakan loncengnya. Dengan saya Tina, host Anda kali ini, topik Morulapedia kali ini adalah tusuk langsung hamil. Wow, kalau kita dengar kalimat ini ya, kita tuh rada-rada ambigu ya, Morulans. Tapi tenang aja, kita itu akan membahas seputar metode akupuntur. Jadi bukan kemana-mana. Begitu banyak manfaat dari akupuntur, meningkatkan kesehatan, menurunkan berat badan. Tapi tahu nggak sih Morulans, kalau ternyata akupuntur itu bisa bikin hamil? Nah, hari ini kita akan membahas manfaat dan resiko akupuntur dalam menjalani program kehamilan. Tapi hari ini saya nggak sendiri loh. Kali ini saya akan ditemani oleh Dr. Lina Rostini, spesialis akupuntur medik, yang merupakan dokter spesialis akupuntur di Morula IVF Jakarta. Gimana nih dok kabarnya? Sehat ya dok? Sehat. Nah, tambah cantik banget nih dokter. Ini wajahnya di akupuntur semua apa gimana nih dok? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Wah, kalau boleh tahu nih dokter Lina, sudah berapa lama sih terjun di dunia akupuntur? Sejak tahun 2015. 2015 berarti sudah sekitar hampir 8 tahun ya dok ya? 89 ya. 89 tahun ya? Cukup lama ya dok ya? Iya. Itu nggak bosan dok? Nusuk terus kerjanya? Nggak bosan ya dok ya? Ya, banyak hal yang kalau ketemu pasien itu ada aja ya hal-hal yang ya kita bisa belajar dari pasien juga ya. Terus banyak ininya lah dinamikanya, menyenangkan. Menyenangkan ya dok, nusuk ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih dok, setelah sekian lama nih di bidang akupuntur, dokter udah pernah belum sih ketemu sama pasien-pasien yang unik dengan cerita-cerita unik mereka datang ke dokter? Boleh dong dok di-share gimana sih ceritanya? Banyak ya. Ada nih ya, ibu-ibu masuk ke ruangan saya. Itu baru masuk cekrek ngeliat saya langsung nangis-nangis dong. Langsung nangis-nangis. Ya. Saya tanya, "Bu, kenapa?" gitu kan. "Aduh dok, saya takut ini." gitu. Karena ditusuk ya dok ya? Tapi ayo Bu, rasain dulu, saya bilang. Nanti kalau ibu sakit boleh teriak kenceng. Saya bilang gitu kan. Dirasain, nggak sakit loh dok. Nggak sakit loh dok. Ya, tuh ada lagi nih bapak-bapak badannya gede. Jalan gagah kan, masuk ke dalam gitu ya. "Pak, siap Pak." "Oke dok." Meyakinkan. Begitu ditusuk, padahal masih Nangis masuknya nggak, Dok? sedikit. Teriaknya tuh bisa kenceng, bisa kedengeran
sampai ke seluruh. Serius dok? Serius. Oke, berarti itu Lucu. kalau misalnya ditusuk itu berarti tidak pakai di anestesi dulu ya dok? Oh, Langsung enggak. main tusuk gitu ya dok? Enggak, iya. Jadi gini, titik akupunktur itu dia titik yang sebenarnya di permukaan tubuh tuh titik-titik spesial. Oke. Dia punya sifat-sifat yang berbeda, ya morulansnya berbeda dengan titik-titik yang biasa, ya. Jadi dia punya jaringan saraf lebih banyak, aliran darahnya lebih kaya, pembuluh limfatik lebih kaya, tegangan listriknya juga beda dengan titik biasa, dan itu kalau ditusuk itu seringkali yang terasa justru bukan nyeri, Mbak Tina. Jadi apa itu dok? Iya, rasanya tuh bisa ada rasa berat sedikit tiba-tiba, ya, atau kadang ada rasa sedikit kebas, nah gitu. Seperti digigit semut begitu ya dok ya? Lebih sakit digigit semut. Lebih sakit digigit semut. Nah biasanya kalau misalnya pasien datang nih dok, pengen di treatment akupuntur nih, biasanya itu kan banyak titik ya dok, tergantung kondisinya. Kondisinya ya. Iya. Nah biasanya kalau sekali treatment itu berapa jarum yang ditusukin dok? Tidak bisa kita Prediksi ya dok ya? prediksi ya. Kita harus lihat kondisi pasiennya, ya. Sakitnya berat atau tidak, keluhannya bagaimana, gitu ya dok? Iya, Oke. jadi nggak bisa. Wah, ternyata akupuntur tuh nggak sesimpel itu ternyata ya dok ya. Jadi harus tahu dulu indikasi penyakitnya, tentu. berat atau tidak. Iya, Kemudian dokter juga ngelihat ini perempuan atau laki-laki tuh ngaruh nggak sih dok? Overall mirip ya, sama-sama. Mirip ya, sama ya. Oke, ini semakin menarik nih ceritanya Morulans. Oke, kita akan masuk ke sesi 2 setelah beberapa tusukan berikut ini ya Morulans. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya dok, cerita seru tentang pasien-pasien yang sudah datang untuk treatment akupuntur ke dokter nih. Nah, ini saya justru penasaran nih dok, sebenarnya apa sih manfaat akupuntur itu dok? Manfaat akupuntur banyak. Banyak banget ya. Jadi WHO tuh sudah memberitakan secara luas ya bahwa memang manfaat akupuntur ini sebenarnya sangat banyak. Bisa membantu berbagai macam gangguan kesehatan, hipertensi, stroke, vertigo, ya banyak sekali. Tetapi dalam hal ini kita ingin bicara dalam kaitannya yang berhubungan dengan infertilitas. Kalau seperti ya dalam kesempatan ini. Jadi akupunktur itu dia unik. Uniknya apa? Ketika kita menusukkan jarum ke titik akupunktur, itu sebenarnya tidak sekedar ditusuk begitu lalu ada reaksi apa gitu ya di rahim atau enggak begitu. Itu melibatkan suatu jalur yang cukup panjang, jalur faali yang melibatkan saraf, persarafan ya. Lalu melibatkan juga zat-zat dari ujung-ujung saraf dan dari sel ya yang kita beri nama neurotransmitters. Jadi ketika kita menusukkan jarum ke titik akupunktur dengan sifat-sifat spesial yang tadi sudah kita sebutkan di awal itu ya, itu bisa keluar neurotransmitter tertentu yang spesifik kerja di sel tertentu, sehingga dia bisa menghasilkan efek biologis tertentu. Oh, nah, menarik. Jadi dalam hal ini untuk infertility, kita penusukan titik akupuntur itu dapat membantu untuk satu sirkulasi aliran darah. Ya, ke organ reproduksinya. Jadi ke telur, ke rahim untuk yang mau embrio transfer misalnya ya, dan yang ke telur juga membantu waktu masa stimulasi ya. Lalu yang kedua itu bisa membantu memodulasi zat hormon di otak. Juga ke otak ke ya, dok, otak ya, GnRH, FSH ya. Jadi supaya Morulans tahu ya, kita sama-sama supaya sama-sama tahu ya bahwa hormon-hormon yang mengatur telur supaya besar ya, rahim supaya bagus, itu tidak terlepas dari hormon-hormon yang ada di otak ya.
Jadi ketika kita menusukkan jarum itu larinya ya ke sana juga. Jadi untuk modulasi sistem hormon. Lalu juga untuk modulasi sistem imun Mbak Tina. Oke, Iya. ini baik banget buat moms yang pengen hamil ya. Iya, sistem imun sangat harus bagus untuk yang ingin program hamil. Baik. Iya. Jadi ini manfaatnya untuk pasangan yang pengen memiliki buah buah hati. hati. Sepertinya memang metode akupuntur ini adalah metode pelengkap ya, Dok. Betul, pelengkap. Khususnya untuk program IVF ya, Dok ya. Betul, dan lagi banyak yang ini kan, ketika pasien-pasien tuh menjalani program ini memang capek. Capek ya, Dok Iya, ya. mereka capek, lelah gitu ya, lelah Betul, jiwa betul, raga. ya. betul. Harus investasikan waktu ya segala macam, capek. Jadi stres itu juga bisa kita redakan dengan Oke. menggunakan akupunktur. Baik, menarik Seperti nih. itu. Nah, kita kan ini ngobrolnya nih searah nih, Dok, gitu ya. Gimana kalau misalnya kita masuk ke sesi tanya balik nih, Dokter? Dokter boleh tanya-tanya saya deh tentang apa ya yang berkaitan sama akupuntur, Dok? Gini, udah pernah coba belum akupuntur? Nah, ini menariknya, Dok, pertanyaan. Saya host, tapi sebenarnya jujur saya belum pernah coba akupuntur. Kenapa? Karena memang saya takut, Dok, sama jarum. Nah, itu masalah yang banyak ada di pasien-pasien ya. Sama berarti ya, Dok? Sama, Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi interpretasinya sudah jarum sama dengan nyeri. betul. Padahal betul. tidak seperti Padahal itu. tidak sama sekali ya. Tidak seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ditusuk, nggak sakit, nggak nyeri, kenapa harus takut? Gitu ya, Dok Kenapa harus ya? takut, Apalagi akupuntur ini bisa sangat membantu untuk Iya. program IVF, gitu ya, Dok? Iya, insya Allah. Insya Oke. Allah. Mbak Tina, tadi kan katanya belum pernah nyoba nih. Belum, Dok, sama Nah. sekali belum. Saya takut disuntik, Dok, atau disuntik aja takut, apalagi akupuntur ya. Mau nggak nyobain? Mau, tapi nah kebetulan, Dok, saya itu suka pagi hari tuh nyeri atau migrain, Nyeri kepala, sakit kepala ya. sebelah. Nah, itu apa bisa diatasi dengan akupuntur ya, Dok? Insya Allah bisa. Bisa, Dok. Migrain itu salah satu yang sangat bisa dibantu dengan akupunktur. Nah, apalagi kalau misalnya saya paling migrain itu kalau sudah lihat rekening, Dok. Itu kalau sudah akhir bulan pasti saya langsung migrain. Nah, itu mungkin Kayaknya banyak yang begitu. nah berarti akupuntur itu juga bisa kita pakai ya, Dok ya, Iya, untuk iya, mengatasi sangat. migrain ya. Insya Allah sangat membantu. Oke, Untuk baik. kasus-kasus nyeri sangat membantu. Baik, kalau gitu kira-kira, Dok, kalau misalnya kita treatment pakai jarum-jarum akupuntur itu, kira-kira berapa lama sih, Dok, treatment penyembuhannya? Iya. Lamanya atau penyembuhannya? Lama periode treatmentnya, kemudian apakah langsung bisa sembuh kelihatan? Ya, jadi itu semua tergantung pada kasusnya apa, ya. Jadi case by case, tergantung kasusnya apa. Ada kasus-kasus yang simple seperti nyeri kepala karena kurang tidur, misalnya. Nah, itu bisa seketika. Jadi ketika kita tusuk, bahkan jarumnya belum selesai, belum diangkat pun ya, kita sedang retaining jarum itu biasanya kita jaga, tetap ada di badan pasien sekitar 15 hingga 30 menit per kali sesi akupunktur. Itu seringkali kalau untuk kasus-kasus ringan begitu, belum kita cabut, pasiennya bisa sudah merasa, aduh enak banget, Dok. Serius, Dok? Iya, bisa seperti itu. Jadi efeknya langsung. Karena dia bisa memicu pengeluaran salah satu zat yang sifatnya seperti morfin alami tubuh. Jadi bisa memotong sinyal nyeri ya. Jadi inflamasi juga bisa reda seperti itu ya. Namanya beta endorfin. Nah, pasti Morulans penasaran kan gimana rasanya ditusuk pakai jarum akupuntur? Nah, kebetulan saya sudah ada jarum akupunturnya nih. Sebenarnya dokter sih yang menyediakan tadi ya, Dokter Lina ya. Iya. Supaya nggak makin penasaran, di sesi selanjutnya kita akan cobain ya, Dok ya, untuk akupuntur ini. Boleh. Tapi penasaran kan?
Nah, kali ini karena Morulans pasti sudah penasaran kan, pengen tahu gimana sih cara kerjanya akupuntur karena tadi kita sudah dengar manfaatnya. Ini saya sudah sediain jarum, sebenarnya Dokter Lina yang sediain. Ini jarum, kemudian ada kasa dan ada hand glove. Oke. Nah, ini saya cobain ya dok, ditusuk. Kita geser dulu, dokter pakai hand gloves-nya dulu. Jadi, ini ceritanya Mbak Tina mau nyobain akupuntur. Iya, tadi kan saya keluhannya migrain ya. Migrain kalau lihat rekening, migrain kalau udah tanggal tua gitu dok. Nah, Iya. gimana tuh dok? Kayaknya penyakit umum. Penyakit umum ya. Oke. Nah, saya mau ditusuk di bagian mana nih dok? Nah, jadi begini. Nanti yang mau ditusuk itu area sini. Oke. Ya. Ini namanya titik heart 7 ya. Ini sebenarnya Titik heart 7. Ya, ini meridian heart tapi nomor 7 ya kita pakai untuk menenangkan Oke. ya. Lalu ini kalau migrain itu kan ada rasa nyerinya ya. Betul. Nah, kita pakai titik yang ini. Ini Oke. namanya large intestine 4 ya. Oke. Nah, jadi large intestine 4 ini titik yang terkenal dapat memicu pengeluaran beta endorfin dalam jumlah yang banyak. Jadi untuk menghalangi sinyal nyeri. Saya udah nggak sabar nih dok. Ya, sama di sini ya. Oke. Biasanya kalau kita migrain suka ada mualnya, nggak enak gitu ya rasanya. Oke, betul dok. Nah, jarum yang kita gunakan itu selalu jarum yang steril sekali pakai. Ya, steril sekali pakai. Jadi nanti begitu sudah selesai langsung buang. Oke, berarti nggak usah khawatir ya Morulans ya. Jadi setiap kali treatment pasti jarumnya baru. Pasti jarumnya baru ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini pertama yang dilakukan. Takut tapi penasaran dok. Takut tapi penasaran. Tapi Yuk. penasaran, tidak sakit kok. Nggak sakit ya dok? Oke. Jadi untuk yang ini agak gini sedikit, Oke. ini dibuka, Dibuka. santai aja ya. Kita selalu melakukan pemilihan jarum itu berdasarkan titiknya superficial atau tidak. Yang Oke. ini cukup superficial, tidak akan terlalu nyeri. Ya. Oke, Jarumnya baik kecil, dok. ya. Oke. Saya percaya deh sama dokter. Iya, enggak sakit. Tuh, coba. Sakit nggak? Serius, nggak ada rasa sakit sama sekali. Serius dok. Habis ini mungkin saya akan akupuntur terus nih. Ketagihan kayaknya kalau migrainnya bisa hilang. Iya, nggak sakit. Oke, ini satu titik ya. Titik ya, lalu kita ada satu titik lagi ya. Jadi yang ini namanya perikardium 6. Ini biasa dipakai untuk kalau ada gejala mual ya, jadi bisa mengurangi itu ya. Oke, baik. Nah, pada migrain kan sering tuh ada mual-mualnya. Nah, jadi ya, ini jarumnya memang lebih besar dari yang tadi, tapi coba rasanya seperti apa? Serius dok, nggak sakit sama sekali. Ini Morulans harus coba loh. Beneran akupunturnya nggak sakit sama sekali. Memang kebanyakan takut karena Takut ya, sakit. takut sakit. Padahal enggak ya dok ya? Iya, lebih sakit digigit semut saya rasa. Betul. Betul nggak? Lebih, ya. Iya. Ini saya nggak bohong, beneran. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong, Ya, nggak boleh bohong. Ini satu jarum lagi ya dok ya? Satu jarum lagi ya. Oke. Ini titik dari meridian large intestine. Ini large intestine 4 yang tadi sudah dikatakan ya. Jadi supaya untuk mengeluarkan beta endorfin. Jadi supaya nyerinya berkurang jauh. Sakit tidak? Enggak, sama sekali enggak. Nih, Iya. saya kayaknya akan jadi pasien tetapnya Dokter Lina nih. Ya. Nah, diputar-putar juga nggak sakit. Iya. Ya, jadi sebenarnya harusnya berani sih ya. Lebih sakit kayaknya diputusin ya, tapi masih sayang daripada jarum akupunturnya Dokter Lina nih. Hebat banget Dokter Lina nih. Alhamdulillah ya. Tapi worth it banget Morulans. Rasanya nggak sakit, tapi manfaatnya saya yakin tuh pasti besar banget ya, apalagi untuk program kehamilan. Insya Allah bisa sangat membantu. Habis ini saya sembuh migrainnya, nggak akan migrain lagi ya dok ya? Oke, sekarang kita cabut ya. Cabut dokter ya. Oke. Cabutnya juga nggak sakit tuh. Oh wow, iya benar nggak sakit loh. Ya, jadi ini kapas alkohol itu untuk mencegah supaya jangan infeksi. Oke. Biar ada sedikit nyelekit waktu kapas. Malah lebih sakit kena alkoholnya daripada jarumnya, serius. Iya betul. Ya, dan ini nggak sakit.
Oke, Dan memang terima kasih jarang dokter. yang berdarah. Jarang yang berdarah. Saya nggak berdarah ya dok? Enggak. Sebenarnya saya nggak punya darah kayaknya nih dok. Oke, kita duduk lagi ya dok ya. Iya. Oke, Baik-baik. saya pindahin lagi. Oke. Gimana topik hari ini, Morulans? Menarik banget ya, tusuk langsung hamil. Kayaknya begitu dengar ini langsung pada berbondong-bondong nih datang kayaknya nih ke Morula IVF Jakarta untuk ketemu sama Dokter Lina ya. Jadi untuk para moms yang sedang promil dan ingin relax, bisa nih cobain akupunturnya di Morula IVF Jakarta. Tapi ingat, akupuntur itu bukan hanya untuk program hamil, tapi bisa buat siapa aja ya dok ya. Oke, kalau gitu langsung aja datang untuk konsultasi dengan Dokter Lina di Morula IVF Jakarta. Nah, Morulans, karena tadi kita sudah mendengar langsung manfaatnya, kemudian kita juga sudah cobain ya, akupuntur ternyata nggak sakit. Jadi, sebelum kita akhiri nih tema kita kali ini, kita mau terima kasih banyak nih sama Dokter Lina ya. Terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya untuk datang chit-chat sama Morulans di sini. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, kita mau terima kasih dulu nih sama Dokter Lina udah datang buat chit-chat dengan Morulans di sini, dan kita sudah tahu ya manfaat dari akupuntur. Kalau gitu kita doain nih buat Dokter Linanya, semoga kedepannya bisa lancar. Kemudian semakin banyak pasien yang bisa terbantu dengan teknik akupuntur ini ya dok ya. Kalau gitu sampai jumpa di episode Morulepedia selanjutnya. Terima kasih.